Oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal sosiokultural untuk seleksi P3K di sekolah rakyat untuk tendik, guru, dan juga untuk wali asrama ataupun wali asuh. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Anda adalah seorang pejabat pemerintah. Suatu hari Anda harus berkunjung ke suatu daerah pedalaman. Di sana anda disambut dengan tarian dan berbagai jamuan berupa makanan dan minuman khas daerah yang Anda tidak menyukainya. Yang harus Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini teman-teman, kita lihat subjeknya ya. Kita sebagai salah seorang yang berkunjung ke suatu daerah pedalaman. Oke, subjeknya kita di sini sebagai salah satu orang yang berkunjung ke suatu daerah pedalaman. Kemudian, jamuannya itu semuanya tidak kita sukai, dari makanannya, kemudian juga minuman, serta tarian yang disajikan. Nah, ada pola pikir yang teman-teman perlu ingat di dalam menjawab soal sosiokultural, yaitu pola pikir yang paling teman-teman harus ingat adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi kemana saja kita pergi, kita harus menghargai bentuk-bentuk perbedaan, bentuk-bentuk keberagaman itu. Nah, nanti bentuk penghargaannya itu yang perlu kita perhatikan di pilihan jawaban, teman-teman ya. Nah, jadi bentuk penghargaan kalau kita tidak menyukai suatu makanan, maka cara kita adalah bagaimana? Apakah A. Menikmati tarian dan tidak menyantap jamuan, makanan, dan minuman tersebut. Nah, jawaban A di sini kita eliminasi saja teman-teman, karena di sini tidak menyantap jamuan, makanan, dan minuman tersebut. Nah, kecuali kalau makanan tersebut itu terkait dengan keyakinan Anda dan juga terkait dengan Anda alergi, baru kita tidak boleh menyantapnya. Nah, karena di sini faktornya hanya tidak menyukai, maka jawaban A ini tidak tepat. Tidak boleh kita tidak menyantapnya. Jadi sebaiknya kita santap tuh teman-teman ya. Kemudian untuk jawaban yang B, meminta ajudan Anda untuk menyajikan makanan dan minuman yang Anda suka untuk disantap. Nah, jawaban B ini juga pasti kita akan eliminasi teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita meminta ajudan kita yang memakan, berarti kita tidak makan nih. Yang kita minta makan adalah dia sendiri. Jadi, untuk jawaban yang B ini langsung kita eliminasi karena kita tidak menghargainya di sini ya. Yang C, menyantap jamuan makanan dan minuman demi menghargai daerah tersebut sambil menikmati tarian. Nah, di sini merupakan jawaban yang paling skornya tertinggi, teman-teman. Kita menghargai dengan cara memakan dan meminum makanan serta menikmati tarian yang disajikan walaupun kita tidak menyukainya. Jadi jawaban C nanti adalah skor yang tinggi ya, tapi kita nanti lihat mana yang lebih tinggi, C atau D. Yang D, menikmati tarian yang ditampilkan dan pura-pura lupa terhadap makanan dan minuman yang disajikan. Nah, di sini teman-teman ada kata pura-pura lupa. Kita tidak boleh pura-pura lupa. Pura-pura lupa itu kan sama saja seperti kita menolak makanan tersebut, tidak makan sama sekali. Sama artinya dengan jawaban yang A tadi. Nah, maka oleh sebab itu jawaban D ini nanti skornya lebih rendah dibandingkan jawaban yang C. Nah, jadi jawaban yang paling tepat jelas adalah jawaban yang C, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Anda adalah seorang ketua majelis guru di Sekolah Maju Jaya. Anggota-anggota guru yang tergabung di dalamnya berasal dari desa yang berbeda dan terlihat lebih senang berkumpul dengan kelompoknya saat mengerjakan program sekolah atau berkegiatan sosial. Padahal ada beberapa program kerja yang membutuhkan kerjasama dari semua guru. Sebagai ketua majelis, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ingat teman-teman, seperti yang kami ajarkan sebelumnya di video-video sebelumnya. Pertama, kita harus mengetahui dulu subjek kita itu sebagai apa, situasi yang kita hadapi, kemudian subjek yang kita hadapi juga harus kita ketahui. Nah, di sini kita sebagai ketua majelis teman-teman ya, ketua majelis guru. Nah, kalau kita sebagai ketua berarti kita bekerja di dalam tim dan juga kita menjadi atasan. Nah, ada anggota-anggota guru yang baru bergabung atau yang tergabung di dalamnya berasal dari desa yang berbeda dan terlihat lebih senang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi di sini teman-teman terlihat orang-orang atau anggota-anggota ini tidak mampu berbaur dengan anggota-anggota lainnya.
dia lebih suka berkumpul dengan kelompoknya sendiri atau dari daerahnya masing-masing. Padahal hal ini terjadi di dalam tim mereka. Nah, jadi nanti bagaimana bentuknya kita sebagai ketua untuk memberikan penjelasan atau memberikan wadah agar mereka dapat saling bersatu, dapat saling menghargai atau mereka bisa berbaur. Nah, jadi sebagai ketua majelis apa yang akan kita lakukan? Apakah A, berbicara dari hati ke hati dengan setiap orang yang mencari masalah yang sebenarnya? Jawaban A, pasti kita akan eliminasi teman-teman, karena kita tidak melibatkan orang-orang yang berkumpul dengan kelompoknya itu masing-masing untuk kita satukan. Jawaban A, kita eliminasi. Yang B, meminta semua anggota untuk tidak saling membedakan karena keberhasilan program tergantung pada kerjasama semua orang. Baik, jawaban B kita akan simpan teman-teman ya. Yang C, sering melakukan rapat sehingga semua anggota saling memberikan saran yang menguntungkan kemajuan program. Nah, kalau jawaban C ini itu tidak menyelesaikan permasalahan terkait dengan mereka sering berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya. Artinya dia misalkan satu suku, satu daerah itu mereka berkelompok dengan orang-orang itu saja. Nah, jadi ini tidak membauri ya posisinya. Nah, jadi kalau jawaban C itu kurang tepat teman-teman ya. Kemudian jawaban yang D, mengajak para anggota untuk aktif berkegiatan bersama sehingga terbangun rasa kekeluargaan. Nah, jawaban D kita akan simpan teman-teman. Tujuannya di jawaban D ini adalah untuk membangun kebersamaan atau rasa keluarga. Nah, mana yang lebih tepat? B ataukah yang D? Nah, untuk jawaban B itu teman-teman, kurang tepatnya yaitu ada kata meminta semua anggota untuk tidak saling membedakan karena keberhasilan program bergantung pada kerjasama semua orang. Kelihatannya benar tuh di akhir-akhir kalimatnya, tetapi kurang tempatnya adalah meminta semua anggota. Nah, jadi di sini hanya kita meminta teman-teman tanpa mengajak mereka untuk bekerja sama. Nah, jadi yang lebih tepat itu adalah mengajak para anggota untuk aktif berkegiatan. Nah, aktif berkegiatan. Kita ajak mereka aktif berkegiatan bersama. Nah, kalau berkegiatan bersama, maka mereka akan saling membaur teman-teman. Itu nanti akan memperkikis yang namanya perbedaan-perbedaan itu ya. Nah, jadi sehingga terbangunlah rasa kekeluargaan. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang D dengan skor tertinggi yaitu 4. Nah, teman-teman, kami mengadakan bimbel P3K Guru Sekolah Rakyat tahun 2026, khusus guru ini ya, melalui tatap muka online via Zoom Meeting. Nah, untuk Zoom Meetingnya nanti kami laksanakan tanggal 12 sampai dengan 24 Juni di pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di bimbel ini, silahkan kunjungi website kami di marumat.com. Info lengkapnya bisa teman-teman WA kami juga di 081803358023. Spesial untuk bonusnya kita berikan 48 jam pembelajaran teman-teman. Itu bonus rekaman bimbel yang bisa teman-teman akses full selama 1 tahun. Begitu teman-teman sudah daftar, sudah membeli paket yang bimbel ini, sudah dapat menikmati video tersebut ya. Misalkan malam ini teman-teman beli, teman-teman langsung bisa menikmatinya. Oke. Nah, untuk daftarnya silahkan kunjungi www.marumat.com atau di kolom deskripsi kita sudah sediakan linknya. Silahkan diklik link pendaftaran tersebut. Oke, langsung lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Anda adalah seorang guru bantu di sekolah di daerah C. Karena Anda berasal dari luar daerah, Anda seringkali tidak dapat memahami obrolan pegawai lainnya sehingga pegawai yang lain merasa sungkan untuk mengobrol dengan Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, ketika kita seorang pendatang teman-teman ya, karena di sini kita seorang guru bantu yang ditugaskan di daerah C, kemudian kita berasal dari luar daerah. Nah, artinya kan kita di sini sebagai pendatang. Kita berasal dari luar daerah, subjeknya kita berasal dari luar daerah nih. Nah, saat ada obrolan di kantor kita itu atau di sekolah kita tidak memahami
obrolan pegawai lainnya, sehingga pegawai yang lain merasa sungkan untuk mengobrol dengan kita. Apa yang akan kita lakukan? Nah, tentu kita harus mau menunjukkan untuk belajar bahasa daerah tersebut. Nah, belajar bahasa daerah tersebut merupakan bentuk dari penghargaan, pengakuan terhadap perbedaan. Nah, jadi sikap kita itu harus langsung action teman-teman, langsung dalam bentuk tindakan, bukan dalam bentuk pikiran saja, bukan dalam bentuk hayalan saja atau rencana, tetapi langsung action. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A. Berusaha bersikap santai meskipun hal tersebut membuat saya merasa tidak nyaman? Jawaban A pasti kita akan eliminasi teman-teman karena tidak ada bentuk penghargaan terhadap perbedaan yang kita masuki di daerah tersebut. B. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga dapat dipahami oleh pegawai lainnya. Ini seolah-olah terlihat benar teman-teman, tetapi menunjukkan kita menghargai perbedaan bahasa tersebut atau menghargai keberadaan bahasa mereka, budaya mereka itu tidak ada di jawaban B ini. Maka jawaban B harus kita eliminasi teman-teman. Nanti skornya kurang ya. Jadi nggak perlu kita pilih jawaban B ini. Yang C, pelan-pelan mempelajari bahasa daerah di sekitar sehingga lebih luas dalam bergaul. Nah, jawaban C kita akan simpan teman-teman karena ini bentuk kita di dalam memberikan penghargaan, pengakuan terhadap perbedaan yang ada. Jawaban C kita akan simpan. Yang D, tetap ramah pada semua pegawai karena perbedaan budaya adalah hal yang sulit untuk disatukan. Nah, jawaban D ini kita eliminasi teman-teman. Memang terlihat benar tetapi kurang tepat. Bentuk penghargaannya kurang baik di jawaban D. Nah, jadi yang skornya tertinggi itu adalah jawaban yang C dengan skor 4. Nah, untuk diingat bahwa di seleksi P3K sekolah rakyat ataupun seleksi P3K lainnya untuk soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara skornya itu dari 1 sampai 4 ya. Semua pilihan jawaban memiliki skor. Lanjut soal berikutnya. Suatu hari, tetua adat di daerah Anda bertugas mengundang Anda untuk menghadiri suatu upacara adat. Seluruh tamu undangan tampak menikmati hidangan yang disajikan, kecuali Anda, karena ada beberapa hidangan yang tidak sesuai dengan selera Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, di sini teman-teman, soalnya mirip dengan soal yang sebelumnya tadi ya. Oke. Kita sedang bertugas mengundang. Oke, kita di sini sedang menghadiri suatu upacara adat ya. Nah, kita diundang oleh tetua adat di sini. Kita hadiri acara tersebut. Nah, ternyata di acara tersebut disajikanlah makanan yang tidak kita sukai atau hidangan yang tidak sesuai dengan selera Anda. Nah, ini permasalahannya hanya tentang selera, teman-teman, bukan tentang keyakinan, bukan tentang alergi dari makanan tersebut, tetapi terkait dengan selera. Saya analogikan, misalkan, saya itu tidak terlalu suka makan bakso. Ya, tidak selera makan bakso. Ternyata ketika saya bertamu ke rumah seseorang kemudian disajikan bakso. Nah, walaupun saya tidak selera, makanan bakso itu ya harus dimakan, teman-teman. Ini masalah selera, bukan masalah kita alergi, bukan masalah keyakinan kita. Nah, kalau nanti terkait dengan keyakinan dan alergi, baru kita boleh menolak dengan sopan tentunya teman-teman ya, dengan sopan, bukan dengan kita tidak makan atau tidak ngomong sama sekali. Oke? Nah, jadi kalau hanya terkait dengan selera, kita harus makan makanan tersebut atau hidangan yang diberikan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Apakah A? Memakan hidangan yang saya sukai saja. Jawaban A teman-teman pasti kita eliminasi nih. Ini kurang tepat. Walaupun kita memakan hidangan, tetapi kita tidak menghargai hidangan yang lainnya atau hidangan yang kurang dari selera kita. Eliminasi jawaban A. Yang makan setiap hidangan yang disajikan untuk menghormati tetua adat. Tentu jawaban B kita akan simpan teman-teman. Karena itu merupakan bentuk penghargaan dari pemberian orang lain. Oke, jadi ini bentuk sosiokultural kita. Menghargai perbedaan sosial di
kalangan kita. Jawaban C, mencari alasan agar bisa pulang lebih dulu sehingga tidak harus memakan hidangan tersebut. Nah, ini kita tidak menghargai makanan atau yang dihidangkan oleh tetua adat tersebut. Jawaban C kita akan eliminasi. Lanjut ke D, memakan sedikit saja karena saya memang tidak menyukai. Nah, apalagi jawaban D, teman-teman. Ini kita eliminasi walaupun nanti jawaban yang D ini ya cukup lah untuk nilainya ya. Ya paling 2 atau enggak 3 nanti. Tapi jawaban D ini kita eliminasi saja, teman-teman. Oke, yang paling tepat jelas adalah jawaban B, kita memakan setiap hidangan yang disajikan untuk menghormati tetua adat. Lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda dan teman Anda berasal dari latar belakang suku dan budaya yang berbeda, dan Anda pergi ke daerah asal teman Anda yang saat itu sedang mengadakan sebuah acara adat, tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, lagi-lagi bentuk penghargaan terhadap budaya, terhadap adat yang berbeda dengan diri kita atau yang bukan dari suku kita. Nah, maka oleh sebab itu, ketika ada suatu acara adat di daerah asal teman kita, maka kita harus ikut terlibat di sana, teman-teman. Oke, itu bentuk penghargaan terbaiknya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Apakah A, mengejek budaya? Kita eliminasi. Jelas, jawaban A itu salah. Yang B, bertanya dan ikut mempelajarinya. Oke, jawaban B kita akan simpan. Yang C, tetap ikut agar bisa berbaur. Oke, jawaban C juga kita akan simpan. Yang D, mempersilahkan teman ikut acara sambil mempelajarinya. Oke, jawaban D juga kita akan simpan. Nah, ingat teman-teman, penghargaan terbaik itu adalah kita action, ikut terlibat. Nah, mana yang ikut terlibat, teman-teman? Jelas adalah jawaban yang C. Itu memiliki skor tertinggi, yaitu skor 4. Nah, jadi ingat cara-caranya tadi. Kalau di soal sosiokultural, yang penting kita menghargai bentuk perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, di catmarumah.com teman-teman nanti soal atau tryout yang muncul akan seperti ini. Ada waktu mengerjakannya di atas, kemudian ada nomor soal. Kita pilih nomor soal melalui yang ada di sebelah kanan ini. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada soalnya teman-teman dan juga pilihan jawaban. Nah, untuk soal nomor 1 sampai nomor 90 itu merupakan soal teknis. Kemudian untuk soal nomor 61 itu masih soal teknis ya. Soal nomor 91 sampai dengan 115 itu nanti adalah soal manajerial. Kemudian 116 sampai dengan 102 135 ya. 135 itu merupakan sosiokultural, kemudian 136 sampai dengan 145 itu merupakan soal wawancara. Nah, coba kita intip dulu soal wawancaranya di sini, teman-teman. Nah, ini ada soal wawancara, silakan teman-teman nanti bisa kerjakan di maruma.com ini. Silahkan di link deskripsi sudah kita sediakan untuk pendaftarannya. Silahkan klik linknya. Oke, coba kita bahas soal yang ada di sini ya, soal nomor 137. Apabila pada saat Anda sudah lama di tempat kerja yang lama, lalu Anda dipindahkan tugas ke instansi baru, sikap Anda adalah titik-titik. Nah, ini kalau soal wawancara itu terkait dengan komitmen, teman-teman, terkait dengan moralitas. Nah, mana jawaban yang tepat nih? Apakah A, saya akan menerima dan akan segera beradaptasi dengan lingkungan baru? Nah, jawaban A pasti kita simpan, teman-teman ya. Jawaban B, bersikap biasa saja, tidak perlu beradaptasi. Jawaban B pasti kita hindari untuk kita pilih, karena tidak menunjukkan komitmen di dalam bekerja, tidak siap ditempatkan di mana saja kalau jawaban B ini. Yang C, saya akan menerima apabila sesuai dengan zona nyaman saya. Jawaban C ini pasti kita akan eliminasi, teman-teman. Ya, karena kalau kita ingin jadi P3K, mau jadi pegawai negeri atau CASN yang lainnya, itu harus siap ditugaskan di mana saja. Mau nyaman, mau tidak, ya harus siap. Kemudian yang D, saya akan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Jawaban D juga pasti kita akan eliminasi, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Nah, untuk mengakses soal lainnya, silahkan teman-teman daftar saja langsung sekarang di marumat.com atau klik link yang ada di deskripsi untuk pendaftarannya. Nah, teman-teman, di P3K kita memiliki 2 paket belajar. Ada paket belajar 100.000 dan 200.000 ini ya. Nah, nanti di website kami di marumat.com itu
Ini keterangannya ya, untuk fasilitas yang didapatkan di 200.000 dan juga 100.000. Untuk masa aktifnya sama teman-teman, yaitu 12 bulan. Perbedaannya sangat bisa dilihat ya di ini, di warna biru dan warna hijau ini. Oke. Kemudian keduanya juga dilengkapi dengan CAT ya, tryout berbasis CAT, atau mirip dan sama juga seperti yang ada di tesnya nanti teman-teman. Oke, ini untuk latihan biar teman-teman terbiasa di dalam menjawab soal CAT untuk seleksi P3K-nya. Oke. Kemudian ini kami terangkan sedikit teman-teman terkait dengan kompetensi sosiokultural. Nah, kompetensi sosiokultural itu ada 4 aspek yang kita harus kuasai. Pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, kemudian yang terakhir adalah empati. Nah, yang keempat ini harus teman-teman kuasai. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk-bentuk soalnya di marumat.com ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.